ikan malang ini. Potong menjadi 24 bagian. Tapi dia masih hidup. Pelanggan memegang rokok memasukkannya ke dalam mulut ikan. Lihat, ikan bisa merokok. Bosan bermain. Mereka baru saja mulai makan. Harus mengatakan, hidangan ikan di toko ini sangat enak. Setiap ikan di piring masih segar. Pelanggan sangat puas. Tapi untuk para ikan, mereka hanya bisa melihat tubuh mereka dimakan sepotong demi sepotong. Saksikan adegan ini. Ikan di dalam tangki telah belajar membiasakan diri. Setiap kali ada pelanggan datang, mereka berbaring telentang berpura-pura mati. Ikan mati tidak segar. Setelah beberapa saat, pengunjung tidak akan memilih ikan lagi. Meskipun sangat tertekan, juga tidak ada harapan. Yang penting, bisa bertahan hidupnya. Tetapi, seekor ikan kembung baru datang mengkritik mereka dengan pengecut hidup hanya untuk menunggu waktu mati. Ikan kembung bernama Padak. Berbeda dengan ikan yang lain. Padak adalah ikan laut alami. Ia ingin bebas, bukan menunggu kematian. Abaikan saran. Tetap mengcoba. Pecahkan kacanya. Kerinduan untuk balik ke laut. Tindakannya membuat ikan paling tua di dalam akuarium marah. Halibut tua. Buat suara yang begitu keras. Sangat mudah untuk mendapatkan perhatian. Untuk mengajari ikan yang keras kepala. Mengibaskan ekornya. Membuat Padak pingsan. Ketika Padak bangun, seekor ikan mas akan mati. Dilempar kembali ke akuarium. Aku masih bisa hidup. Sayang sekali. Dia masih diambil untuk menjadi makanan. Yang pertama mencicipinya adalah halibut tua. Ini mengkhususkan diri dalam memakan mata, punya nutrisi paling banyak adalah. Lalu, ikan lain bergegas dan bersaing satu sama lain untuk ikut memakan juga. Adegan di depan mata. Itu membuat Padak semakin bertekad untuk kabur dari sini. Ikan mas dilempar dari atas. Jadi Padak melompat dari situ. Sukses keluar dari akuarium. Jatuh di trotoar. Dalam tampilan bingung dari ikan lain. Dia berjuang dengan putus asal. Satu lompatan, dua lompatan. Laut ada di depannya. Tidak bisa berhenti, tidak bisa. Sayangnya, dia ditemukan. Lebih sial lagi adalah, dia dipilih oleh pengunjung. Permintaan untuk membuat sashimi. Hidangan ini sangat kejam. Koki memotong dengan pisau. Ikan itu masih hidup dan melompat. Sampai semua daging terpotong. Kemudian usus dikeluarkan. Hanya kepala yang tersisa. Tapi belum mati. Bahkan, harus mengangkat mata untuk melihat setiap potongan daging sendiri di mulut orang lain dan mati perlahan. Padak panik dan sangat takut. Pengunjung baru saja memilihnya. Untungnya, pemilik menipu pelanggan dengan imbalan ikan yang tidak segar. Meskipun sudah melarikan diri sekali. Harus memiliki cara lain atau akan menjadi makanan di piring. Apa yang harus dia lakukan? Berlarikan diri pagi ini membuktikan bahwa kekuatan fisik Padak tidak cukup untuk melompat dari akuarium ikan ke laut. Sementara Padak sedang berpikir. Halibut tiba-tiba muncul. Setiap hari dia memberikan teka-teki. Ikan yang menjawab salah akan menjadi makanan untuk yang lainnya. Pertanyaan kali ini. Bintang laut punya berapa kaki? Bintang laut memiliki 5 kaki. Di akuarium ini, hanya Padak yang hidup di laut yang pernah bertemu bintang laut. Ikan lain menebak ada 50 kaki. Halibut tua memberikan jawaban yang benar. Adalah 50 kaki. Padak mulai mengerti. Pada dasarnya, jawabannya tidak masalah. Apa yang dikatakan oleh halibut tua? Maka itulah jawabannya. Digigit di bagian ekor. Padak melakukan yang terbaik. Susah banget keluarnya. Namun, seekor ikan belang mengambil kesempatan untuk menekannya dan menyiksanya secara brutal sepanjang malam. Padak diperlakukan dengan kejam sepanjang malam. Sampai keesokan paginya. Ambil kesempatan ikan belang yang kelelahan. Padak menemukan kesempatan untuk melarikan diri dari bahaya. Ikan belang tidak mau lepaskan. Untungnya, satu ikan emas muncul untuk melindungi Padak. Ini adalah ikan terakhir di sini dengan hati yang jujur. Kau ingin kabur juga? Tindakan brutal ini berakhir ketika pengunjung tiba. Setelah bertahan untuk mengucapkan terima kasih, Padak memberitahu ikan mas tentang laut. Laut yang luas dan tak terbatas. Meskipun ada banyak bahaya, itu juga sangat indah. Yang paling penting adalah, di laut, mereka bisa berenang dengan bebas. Pada waktu bersamaan, ikan tua melihat Padak. Itu mengingat setengah tahun yang lalu. Pacarnya juga dari laut, juga bercerita tentang laut.
Betapa indahnya laut. Sayangnya, saat melarikan diri, sayangnya ditangkap sebagai makanan. Dia hanya bisa melihat pacarnya terbunuh tetapi tidak bisa berbuat apa-apa. Dia menjadi sangat takut. Dari situ bersembunyi untuk bertahan hidup. Sepanjang hidupnya di akuarium ini, dia juga tidak ingin mati. Setelah menjadi bos di sini, menetapkan aturan. Jika ada ikan yang berani memberontak, akan dihukum. Dan Padak adalah ancaman terbesar saat ini. Yang membuat dia lebih marah adalah bersembunyi di akuarium selama setengah tahun dan belum berani melarikan diri. Seekor ikan baru beradar berani melompat keluar seperti itu. Halibut tua ingin memberi pelajaran pada Padak. Tapi usia tidak mengizinkannya. Sendiri yang berdarah. Dia bersembunyi lagi di penutup lubang gat yang kotor. Dan Padak menjadi bos baru. Tahan hidup di sini menunggu kematian. Atau mempertaruhkan kematian untuk balik ke lautan. Padak tidak ragu-ragu. Menjadi ikan tanpa mimpi itu seperti ikan asin. Makanya, saat mengganti air, Padak mengambil kesempatan untuk melompat keluar dari baskom. Ikan mas juga melompat setelahnya. Kali ini adalah yang terbaik dan satu-satunya kesempatan bagi mereka untuk melarikan diri. Kebebasan sudah di depan mata. Tapi sayangnya ikan mas itu diinjak pelanggan. Padak juga tidak melompat lagi. Kebebasan ada di depan mata. Di belakang ada teman. Jika itu kamu, apa yang akan kamu pilih? Kedua ikan ini ingin kabur dari penjara. Laut di depan semakin dekat. Ikan mas sayangnya diinjak-injak ekornya oleh sepatu. Satu sisi adalah kebebasan. Satu sisi adalah teman. Akhirnya, Padak tidak kabur sendirian. Tertangkap kembali ke akuarium. Diam-diam bersumpah bahwa dia akan menunggu kesempatan berikutnya. Pasti akan pergi dengan ikan mas ke laut. Tiba-tiba, seekor halibut sekarat dilemparkan ke dalam tangki sebagai makanan untuk ikan lain. Digigit oleh rekan-rekannya. Tidak ada yang bisa dilakukan selain berteriak. Melihat ikan mas tidak tahan godaan terburu-buru untuk makan. Padak tidak tahan lagi dan melompat keluar. Lompat ke tangki kepiting raja. Dia ingin meminta kepiting untuk membantunya memecahkan kaca. Tapi, Padak tidak mendapatkan bantuan. Mereka juga menyerang. Untungnya, anak pemilik toko yang nakal itu memungutnya melepaskannya ke dalam akuarium di dalam rumah. Seekor ikan badut marah pada Padak untuk mengusirnya. Kamu adalah makanan, pergi dari sini. Padak marah. Diperlakukan sebagai hewan peliharaan oleh manusia, dikurung dalam akuarium sepanjang hidupnya, clownfish arogan, menganggapnya spesies unggul. Padak marah. Menelan ikan badut di perut. Tetapi, Padak tidak hati-hati. Dia mengibaskan ekornya, ditikam di tubuhnya oleh pedang. Saat dia koma, ikan mas di dalam akuarium, khawatir tentang keselamatan Padak, juga melompat ke akuarium kepiting raja. Sayangnya, karena ikan mas tidak bisa mengerti bahasa kepiting raja, sangat cepat ditikam sampai mati oleh kepiting. Tubuh ikan mas juga dianggap makanan. Dilempar kembali ke akuarium ikan. Mantan teman lama. Sekarang hanya tubuh yang tersisa. Mari kita makan bersama. Tidak menyangka waktu itu, halibut tua bergegas keluar untuk menghentikannya. Gunakan tubuh dia. Melindungi mayat ikan mas. Dia teman kita. Pada waktu bersamaan, Padak dipegang sama bos. Lemparkan kembali ke akuarium ikan. Melihat mayat ikan mas dimakan setengah. Dia mengira halibut tua itu telah membunuh temannya. Segera bergegas untuk bertarung dengan halibut. Tetapi kali ini, si halibut hanya mengelak. Tapi tidak melawan. Sayangnya, tamu sudah datang. Halibut tua bersembunyi selama lebih dari setengah tahun. Pada akhirnya, masih bawa ke talenan untuk bersiap memotong daging. Halibut tua sedang sekarat. Melihat dengan mata sendiri ikan-ikan yang lain. Dimasak sup. Dikukus. Dimakan langsung. Dibikin daging cincang. Ia takut putus asa dan mati lemas. Halibut mulai menyesal. Jika dia bisa kembali lagi, dia pasti akan seperti Padak. Akan membangkitkan keberanian untuk melarikan diri. Lebih baik mati di jalan. Mati di laut. Lebih baik daripada diletakkan di atas piring. Buka mata dan lihat tubuhnya. Dimakan sepotong demi sepotong. Untungnya, Padak sudah kasih kesempatan kedua. Tamu itu tiba-tiba berubah selera. Mau ganti ikan lain. Jadi, ikan selalu rindu untuk kembali ke laut Padak. Akhirnya, juga menjadi sashimi. Disajikan ke meja. Sama seperti ikan lainnya.
Dia masih hidup. Masih melihat daging sendiri. Dimakan oleh manusia satu persatu. Lalu perlahan mati. Kemudian besok, pemilik baru saja membuka tutup akuarium ikan. Halibut tua tiba-tiba melompat keluar. Dia ingin melihatnya dengan matanya sendiri. Lautan yang luas. Yang Pacar dan Padak sering cerita. Apa yang mempesona? Yang membuat mereka tidak peduli tentang kematian untuk melarikan diri. Namun, baru melompat satu kali. Tenaga sudah habis. Tiba-tiba, suara Padak bergema di kepalanya. Sedikit lagi. Berkat kata-kata Padak, halibut tua berusaha keras. Pada akhirnya, dia juga datang ke tepi laut. Sayangnya, sudah ditangkap sama bosnya. Pukul di kepala beberapa kali, membuatnya pusing. Pemiliknya mengambilnya, siap membuangnya ke akuarium ikan. Tidak terduga, tiba-tiba memuntahkan pedang mainan yang dibawa Padak ke akuarium. Halibut tua itu gratis. Meskipun laut penuh dengan bahaya, tapi bisa melihat dunia yang luas. Rasanya kematian tidak begitu menakutkan. Pemilik toko melihat pedang kecil itu dan tersenyum misterius. Apa yang Anda lihat? Apa yang dia tertawakan?